Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Updaters dimanapun berada, kembali bersama saya Oksa Batiar Kamsah. Sekarang kita ada di acara Ngopi di SU, tapi spesial kali ini kita akan ngobrol berbincang bersama dengan KPPN Sukabumi. Sudah hadir dua orang yang luar biasa bersama saya. Yang pertama ada Mas Agus Nugraha. Siap. Dan Mbak Awalina dari KPPN Sukabumi. Ada beberapa tema yang nanti akan kita sampaikan, tapi sebelum itu saya ingin menegaskan bahwa acara ini sudah mematuhi protokol kesehatan. Tadi kita sudah memakai masker dan kita tetap menjaga jarak. Oke, yang pertama saya ingin ngobrol langsung dengan Mas Agus, Mas. Siap, Mas. Ini kita bicara tentang KPPN. Sekilas saya baca ini bicara tentang anggaran. Siap. Kalau kita bicara anggaran, rata-rata orang mindset-nya itu birokrat sentris, Mas. Sulit, rumit, dan sebagainya. Sebetulnya apa sih KPPN Sukabumi yang bisa disampaikan kepada publik Sukabumi khususnya gitu? Oke. KPPN itu kepanjangannya dulu, Mas ya. Bila ya? KPPN itu adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Oke. Nah, jadi di KPPN adalah instansi atau kantor di bawah Kementerian Keuangan. Langsung dari pusat berarti Iya, ya? Oke. tepatnya di bawah unit eselon 1 Ditjen Perbendaharaan. Oke. Nah, gitu. Siap. Nah, di Kementerian Keuangan sendiri itu ada beberapa unit eselon 1, di antaranya Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Bea Cukai, dan Ditjen Pajak. Salah satunya tadi Satunya Ditjen Perbendaharaan. yang di bawahnya ada KPPN Ada Sukabumi. KPPN Sukabumi, Oke, siap. kalau kita lihat dari namanya kan pelayanan perbendaharaan, Siap. otomatis berkaitan dengan keuangan lah ya. Siap. Mungkin peran KPPN dalam pengelolaan keuangan yang tadi menjadi kepanjangan Kemenkyu di daerah, seperti apa posisi KPPN Sukabumi ini, Mas, Nah, sebetulnya? kalau untuk tugas, KPPN sendiri mempunyai tugas menyalurkan dana APBN. Oh, Nah, oke. Seperti pembayaran gaji pegawai, terus pembayaran belanja barang, sama pembayaran belanja modal, penyaluran dak fisik, dan dana desa. Artinya dana-dana APBN yang disetorkan ke daerah Ya. disalurkan lewat KPPN. Lewat KPPN. Oke. Kalau KPPN Sukabumi sebetulnya wilayah kerjanya mana aja sih, Mas? Nah, kalau untuk KPPN Sukabumi membawahi wilayah Kota Sukabumi, Oke. Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Oh, dengan Cianjur Iya, juga. jadi ada Walaupun 3. namanya Sukabumi tetap Iya. ada pelayanan di Cianjur. Siap. Oke. Jadi keuangan pemerintah pusat yang disalurkan ke daerah itu disalurkan melalui KPPN Sukabumi, Sukabumi. untuk 3 kota Untuk 3 kabupaten. kabupaten itu, Oke, iya. Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan juga Kabupaten Cianjur. Siap. Nah ini Mas, ini kan KPPN sebetulnya perannya sangat penting dan strategis gitu Mas ya. Kira-kira bagi masyarakat yang mungkin masih bingung KPPN seperti apa, yang paling simpel mudah dipahami KPPN itu sebagai apa sih gitu? Kalau simpelnya sih KPPN itu sebagai bendahara umum negara sih. Oh, oke. Yang mengelola keuangan Mengelola negara. keuangan negara. Dan menyalurkannya ke menyalurkan daerah. ke daerah. Oke, siap. Jadi updaters KPPN ini sebagai apa ya? Kalau kita sederhanakan distributor penyalur lah. Bendahara umum negara bendahara lah, umum gitu. negara yang nanti menyalurkan anggaran dari pemerintah pusat APBN ke daerah sesuai dengan wilayah kerjanya. Kalau Siap. KPPN Sukabumi ada Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan juga Kabupaten Cianjur. Betul, Itu ya Mas. Mas ya, Mas Agus Betul. Nugraha ya. Siap. Tadi dengan Mas Agus kita sudah membahas seputar KPPN Sukabumi, wilayah kerja, tugas, dan sebagainya. Tapi kayaknya kurang enak, kurang asyik kalau kita ngobrolnya kopi di SU tanpa ada kopi. Betul, Nah, Mas. sekarang kita akan ada kopi langsung dari Ngajagi Kopi yang beralamat di Gria Selabumi, Kota Sukabumi. Ini sebagai UMKM yang saat ini sedang berusaha bangkit dari pandemi untuk terus bisa mewarnai ekonomi di Kota Sukabumi. Mungkin dari banyak nih Mbak Barista bisa menghadirkan kopi di SU ini. Ya, jadi kita ngopi dulu Mas, Mbak. Oh iya, siap Mas. Itu Biar juga kita saya lagi makin tunggu enak, tuh. karena Betul, judulnya betul, ngopi betul. di SU, kita harus ngopi dulu, dan ini asli dari Sukabumi. Oke, Mbak, tadi kita sudah membahas tentang KPPN Sukabumi. Tentu tadi ada disinggung sedikit tentang APBN, Mbak. Kita membahas seputar APBN tadi sedikit dengan Mas Agus, tapi saya ingin nanya juga nih ke Mbak Awal. Kalau kita bicara APBN, rata-rata yang terlintas di pikiran masyarakat itu hanya seputar utang, pinjaman, dan lain. Tapi sebetulnya apa sih APBN itu? Saya bisa dijelaskan mungkin. Ya, gini ya. Kalau tadi kan kita ngobrolin KPPN nih. Betul. Ya kalau kita ngobrolin APBN, kita ibaratkan mungkin paling mudah gambarannya kayak kita ngelola keuangan di rumah tangga gitu kan ya. Udah sebelum rumah tangga. Cari buruan, Mas. Oke, nanti kita habis ini cari deh. Nanti di caption ada nih ya. Oke, gitu. siap Ya, lanjut Pak. Jadi kayak misalnya di rumah tangga kan tadi ada ayah, ada ibu Betul. gitu. Kalau ayah tuh posisinya kan tadi sebagai
sebagian besar Betul. sebagai pencari nafkah Betul. gitu. Meskipun sekarang mungkin ada ibu juga yang Betul. ibaratnya bantu ya gitu. Nah, berarti kan ada penerimaan atau pendapatan, terus ada pengeluaran gitu. Biasanya kan tadi ayah teh sebagai tadi pencari Penghimpun dana nafkahnya, ya? penghimpun dana. Iya, Nah, betul. ibu yang ngelola Oke. dana yang didapat, dikelola gimana caranya cukup selama sebulan Oke, gitu. buat anak-anak di Buat keluarga tuh. anak-anak, buat kebutuhan segala rupa Oke. lah ya Buat gitu liburan kan. juga, Mas, termasuk. Liburan Benar, juga benar. bisa. Nah, kalau kita ngobrolin APBN ya berarti kan kita ngobrolin bagaimana kemudian negara ini bisa berjalan dari sisi keuangannya gitu kan ya. Pendapatan yang ada selama 1 tahun dikelola oleh bagian yang kemudian tadi kalau Mas Agus tadi jelasin Kementerian Keuangan itu kan ada sisi penerimaannya. Oke. Siapa yang mengelola? Dijen Pajak, Dijen Bea Bea Cukai kayak gitu. Nah, dari dana yang pendapatan yang diterima nanti kita kelola agar mencukupi seluruh kebutuhan gitu Oh, kan, oke, oke. untuk pembangunan infrastruktur, operasional. Nah, itulah di situ masuk peran KPPN, perbendaharaan. Oh, Bagaimana oke, kemudian mengelola dana yang tadi sudah didapat untuk mencukupi seluruh kebutuhan, Oke, oke, baik dari oke. sisi infrastrukturnya maupun operasional. Oke. Makanya kalau kita ngobrolin KPPN Sukabumi, perannya di sini dalam hal APBN, nah dana yang ada yang sudah diplot nih gitu kan ya untuk wilayah kerja KPPN Sukabumi, maka itulah yang kemudian dikelola oleh satuan-satuan kerja gitu kan, instansi-instansi yang kemudian ada di wilayah pembayaran KPPN Sukabumi untuk tadi pengelolaan penyalurannya melalui KPPN Sukabumi. Jadi KPPN itu ibunya negara di Sukabumi gitu ya? Bendahara. Bendahara. Bendahara Kalau di tadi, Sukabumi. oke, kalau tadi ada ayah yang menghimpun dananya, setelah terkumpul menjadi perangkat APBN disalurkan melalui KPPN untuk kebutuhan di daerah, 3 daerah yang ada di KPPN Betul. Sukabumi. Oke. Nah kan selain APBN kita juga mengenal istilah APBD gitu. Dari sekilas sih kita bisa bedakan antara D dan N, negara dan daerah. Tapi secara substantif, secara umum sebetulnya apa sih yang membedakan antara APBN yang dikelola oleh KPPN dan APBD yang dikelola oleh daerah gitu teh? Ya, kalau kita bicara APBN berarti kan tadi ya dananya dana pusat, dana pusat dikelola oleh pusat. Nah, kalau KPPN ini kan instansinya tadi instansi di bawah Kementerian Keuangan, Vertikal langsung ke kepanjangan- atas ya. vertikal dalam posisinya kan tadi kepanjangan tangan. Kami adalah pelaksana teknis, jadi secara aturan ketentuan semuanya sudah diplot dari pusat. Nah, kami yang menjalankan di daerah. Nah, kalau APBD kami juga menyalurkan dana APBD dalam hal ini Dakfisik dan juga dana, Dana desa, desa. tapi hanya menyalurkan. Iya, iya, kayak iya, gitu. iya, betul, betul, Nah, betul. kalau untuk APBD sendiri kan pengelolaannya berarti untuk tadi pemerintah daerah kayak misalnya kota, pemerintah daerah kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Nah, secara kebijakan pengelola setempat dalam hal ini kepala daerah punya ruang untuk memberikan kewenangan kebijakan. Nah, kalau kami kan sifatnya teknis. Oke, kayak pasar gitu. dari APBN tadi ya. Iya. Sumber penerimaannya juga berbeda-beda, Mas. Oh, gitu ya? Jadi kalau APBN tuh sumber penerimaannya itu dari pajak pusat, terus PNBP sama hibah. Oke, oke, oke. Kalau APBD itu sumber penerimanya pajak daerah, retribusi daerah ya teh ya. Iya. Nah, terus pajak daerah tuh contohnya kayak pajak restoran. Oke. Nah, jadi pajak-pajak restoran di Sukabumi Dihimpun di APBD gitu ya? APBD, Oh, oke. terus sama pajak PKB, Oh, kendaraan iya, iya, bermotor. kendaraan Nah, itu bermotor. masuk APBD. APBD, bukan Iya, APBN. Bukan APBN. Tapi tadi ya, Iya. kalau kita bicara APBD, ada juga dana transfer dari Iya, pemerintah pusat. betul. Seperti tadi dana Dalam, desa gitu ya. Ada DAU, DAU, ada Dakfisik, DAK, ada sama dana, dana desa. desa. Cuman Siap. kalau DAU bukan kami yang Iya. menyalurkan di KPPN Sukabumi, tapi terpusat di KPPN di Jakarta. Oke, Kayak gitu. Mbak tadi menarik tentang dana desa ini kan sebetulnya sudah familiar kalau dana desa orang sudah banyak tahu, tapi ternyata ada peran KPPN Sukabumi juga di jelas sana ya. ada, Mas. Dalam Ini penyalurannya. kebetulan senior saya. Wah, jadi dia bagi- dia yang luar biasa dia kalau mengelola Dan desa, ya? dana desa. Jadi bagi masyarakat updaters dimanapun berada yang tinggal di desa seperti kita semua lah, ketika mendengar kata dana desa, sebetulnya ada peran KPPN dalam penyalurannya. Mbak, sejauh ini yang saya tanyakan adalah sejauh ini tantangan dalam penyaluran dana desa itu seperti apa sih, Mbak? Dan apakah KPPN juga berperan memantau Memantau. pelaksanaan anggaran tersebut atau seperti apa setelah disalurkan? Kalau kita tadi ya ada batasan sih memang Betul. ya, karena tadi kan kita pelaksana teknis di daerah ya kan, kami hanya menyalurkan. Jadi kalau tantangannya kalau dari sisi KPPN sendiri, alhamdulillah antara koordinasi kami dengan 3 Pemda terkait gitu kan. Kalau dana desa kan kita hanya 2 ya, Kabupaten Sukabumi sama Sama Kabupaten Kabupaten Cianjur Cianjur. aja Betul. gitu. Kalau kota nggak dapat, Mas. Kota Ya, nggak karena dapet kelurahan. ya, Karena gitu. nggak Dia ada desa. kelurahan. Iya. Oh iya, ada kelurahan. Desa, Ya. ya. Betul, betul. Kalau dari sisi koordinasi, alhamdulillah cukup baik, gitu kan baik gitu.
Nah, kalau tantangannya sendiri mungkin di perangkat desanya gitu. Maksudnya dalam artian gini, ya kalau posisinya di kami sih alhamdulillah lancar. Cuma kan tadi namanya ya informasi mudah didapat, namun juga kan butuh kayak misalnya teman-teman di perangkat desa perlu memahami lebih jauh ya terkait dengan kebijakan yang ada gitu. Nah, kalau kebijakan terkait dengan dana desa sendiri kan memang diatur oleh Kementerian Desa kayak gitu. Jadi kalau dari sisi kami sih tantangannya alhamdulillah sejauh ini koordinasi kami dengan Pemda-Pemda terkait lancar kayak sudah gitu. tersalurkan dengan Sudah baik tersalurkan gitu. dengan baik. Hanya mungkin ya tadi tantangan ke depan kalau terkait dengan tadi sampai ke level teknisnya kan Ada kami pihak- nggak ada ya. Ibaratnya yang berwenang lain Ada yang lagi lain, ya oke, kayak gitu. siap, Jadi siap. ya mudah-mudahan sih ya tadi di lapangannya mah lebih baik lagi dan memang kalau monitoring kami tidak sampai ke sana Mas karena siap. tadi kita cuma hanya menyalurkan Menyalurkan aja, ya, setelah itu gitu. mungkin ada lembaga lain yang mengawasi Iya, gitu. yang mengawasi beda lagi. Siap. Updaters, sudah kita banyak membahas banyak hal, tadi sudah bahas seputar KPPN Sukabumi, bahas APBN, dan yang paling penting tadi sudah dibahas tentang dana desa juga yang menjadi bagian terpenting dalam peran KPPN di Sukabumi. Mbak, saya pernah baca juga nih dari KPPN Sukabumi bahwa untuk penyaluran DAK fisik kalau tidak salah, Kabupaten Sukabumi ini kan menjadi yang terbaik di Jawa Barat. Mungkin bisa diulas sedikit, Mbak, apa namanya strategi atau apa sih namanya jurus sehingga kabupaten ini bisa menjadi yang terbaik di Jawa Barat gitu. Ya, kan kalau kita ngobrolin dak fisik sama dana desa, highlightnya kan tadi ya koordinasi aktif dengan Pemda terkait. Dalam hal ini kalau dak fisik kebetulan untuk dak fisik dana desa triwulan 3 kemarin memang Kabupaten Sukabumi yang terbaik dari sisi kalau dibandingkan sesama Pemda ya, sesama Pemda. Nah ini ya tadi alhamdulillah sejauh ini koordinasi kami tuh baik, respon mereka pun bagus gitu kan ya terkait dengan kebijakan penyaluran yang ada. Dengan adanya perencanaan yang sudah tertata, terus koordinasi mereka kan kalau kita ngobrolin dak fisik berarti posisinya harus berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait sebagai kayak misalnya contohnya gitu kan kalau kita ngobrolin dak fisik kan berarti terkait dengan proyek-proyek fisik ya kayak misalnya pembangunan jalan dengan PU dengan apa gitu ya. Jembatan juga teh ya. jembatan atau kalau misalnya pendidikan berarti bangun sekolah kayak gitu. Nah dari perencanaan yang sudah dilakukan posisinya dari sisi penyalurannya, nah ini perannya BPKAD sebagai bendahara daerah nih kan kalau tadi KPPN bendahara pusat negara ya gitu dana APBN kalau dana APBD BPKAD. Nah mereka tadi berkoordinasi secara aktif dengan dinas-dinas terkait plus ada peran APIP di sini sebagai pengawas ya setempat kayak gitu. Nah dengan koordinasi yang aktif terus kemudian respon cepat ya Mas karena kan kalau kita bilang 1-2 tahun ke belakang lah ya kita menghadapi kondisi yang tidak biasa dengan adanya pandemi berarti kan dari secara ketentuan ya, gitu. secara kebijakan itu bisa berubah sangat cepat. Alhamdulillah Pemda dalam hal ini BPKAD-nya juga bisa merespon dengan cepat termasuk dengan tadi penyaluran dana desa juga karena kalau dana desa kan selain yang terlibat adalah BPKAD ada DPMD juga. Nah koordinasi kami alhamdulillah baik. Artinya kunci dari capaian selama ini adalah koordinasi, Mbak ya. Antara KPPN mewakili negara, Kemenkeu dalam hal ini, dengan BPKAD mewakili Pemda setempat gitu ya. Sebelumnya teh Mbak, Mas kita akan ngopi dulu karena kita ada kopi dari Ngajagi Kopi di Selabumi Kota Sukabumi. Jadi kita harus coba dulu kopi yang lokal Sukabumi ini Mas, saya tuangkan Mas ya. Ini lokal dari Sukabumi ya? Lokal Sukabumi. Gratis kan? Gratis lah. Oh siap. Gratis, gak akan diminta APBN. Pakai gula nggak ini? Kayaknya sih ini original ya. Oh siap. Original nanti bisa dicoba kayaknya enak saya coba karena dulu. orang bilang kalau pengen menikmati kopi itu harus tanpa gula Mas. Oh iya. Siap. Tanpa gula kan udah ada saya Mas Marisha. Ini Arabica atau Robusta? Saya coba ya Mas ya. Boleh. Aduh tadi baristanya kemana nih? Arabica atau Robusta ini? Arabica ya? Aduh, Arabica katanya Mbak. Oke. Siap. Biar kita ya. santai nih ngopi di isunya. Oke. Ini adalah kopi dari Ngajagi Kopi yang beralamat di Gria Selabumi Kota Sukabumi yang sudah mensupport kegiatan ngopi desu pada kali ini. Enak Mas. Enak ya? Enak Mbak ya?
Oke updaters, tadi kita sudah banyak membahas tentang APBN dan bedanya juga dengan APBD. Sekarang kita akan membahas tentang DIPA Anggaran 2022 yang sudah diserah terimakan, Mbak. Mungkin bisa dulu sedikit bagaimana DIPA Anggaran di 2022 nanti yang dikelola oleh KPPN Sukabumi, Mbak. Ya, tadi secara simbolis ya, alhamdulillah simbolis, sudah disampaikan kepada beberapa kuasa pengguna anggaran di wilayah KPPN Sukabumi penyerahan DIPA gitu. Jadi kalau DIPA itu daftar isian pelaksanaan anggaran. Jadi anggaran yang digunakan dalam 1 tahun anggaran. Jadi 1 tahun anggaran oleh satuan kerja di wilayah KPPN Sukabumi. Nah, di kami itu mengelola Nah, itu kan berisi itu teh, Ya. berisi belanja pegawai, Di dalamnya itu ya. belanja dalamnya. barang, Oke. belanja modal. Belanja Jadi modal. dalam DIPA itu udah ada pagu-pagunya masing-masing. Yang nanti disalurkan oleh KPPN gitu. Iya. Oke. Ada berapa berarti Mbak 2022 tuh? Saat Untuk ini tahun kita ada 2022 ini ada 83 83 DIPA. DIPA. DIPA, ya. Dan itu ya tadi ya, kan kalau kita ngomongin tadi, kita sebagai KPPN sebagai ibu nih Betul. ngelola dana kayak gitu. Nah, untuk keperluan tadi belanja pegawai berarti kan belanja PNS pusat ya. Dalam artian ini kan kita bayar gaji pegawai kayak gitu. Terus kalau belanja barang berarti kita untuk operasional sehari-hari. Terus kemudian kalau untuk belanja modal berarti kan kita untuk pembelian aset kayak gitu. Bangun jalan, Bangun jalan. bangun gedung. Jadi di tahun depan 2022 ada 83 ya? Ya. 83 DIPA yang akan dikelola oleh KPPN Sukabumi yang nanti Sukabumi. disalurkan. Ya. Oke. Nah, Mbak, terkait pengelolaan pasti kan butuh yang namanya sistem yang mengintegrasi, mendigitalisasi itu semua. Apalagi pandemi mempercepat itu kan. Nah, kira-kira apa sih yang akan dilaksanakan oleh KPPN Sukabumi atau secara nasional untuk melakukan digitalisasi tersebut gitu, Mbak? Iya, jadi gini ya, kalau kita ngobrolin APBN kan kita ngobrolin dana yang cukup besar lah, ibaratnya Betul. besar gitu. Besar banget, Mbak, bukan cukup. Besar banget. Ya betul, besar banget gitu posisinya. Nah, dan proses tadi DIPA itu kan kalau DIPA posisinya udah tinggal dilaksanakan Betul. gitu. Tapi kewajibannya satuan kerja itu kan dimulai dari pengelolaan perencanaan dulu, Dari awal dari gitu ya, pertama kan, oke. perencanaan, terus kalau sudah diperencanakan kemudian ada pelaksanaan pembayarnya, betul, betul. terus sampai Terus dengan pelaporan. pelaporan. Nah, yang ngurusin kayak gitu tuh kalau nggak ada sistemnya bisa repot Kebayang gitu kan, capeknya. kebayang rewardnya gitu. Apalagi kalau yang Betul, ngurusin betul. terbatas Iya, orangnya. betul, Nah, betul. makanya kalau kita sering dengar kan revolusi industri 4.0 nih. Betul. Nah, government juga punya government Iya. 4.0 yang tadi kita mengarah ke proses digital. Nah, Oke. KPPN ya kita nggak cuma KPPN Sukabumi ya, Betul. tapi secara nasional nanti per 2022 kita sudah menggunakan aplikasi Sakti. Wah, namanya Sakti ya? Iya. Ya, betul, Mas. Kayak pendekar gitu, Iya. Sakti gitu. Sesakti namanya nggak kira-kira? Sesakti namanya. Oke, gimana tuh penjelasan Sakti ini? Nah, jadi Sakti itu adalah sistem akuntansi keuangan tingkat instansi. Oke. Nah, di mana aplikasi Sakti itu dia mengakomodir dari Proses proses perencanaan, perencanaan sampai sampai dengan proses Pelaporan pelaporan. dari awal sampai Bayangin akhir Mas, ya? ya bayangin yang dulu itu untuk proses perencanaan pakai aplikasi sendiri, terus pelaksanaan Pembayarannya. pembayaran pakai aplikasi sendiri. Oke. Nah, terus untuk pelaporan pakai aplikasi sendiri. Nah, dengan Sakti ini dia seluruh aplikasi itu digabung jadi satu. Diintegrasi gitu. Diintegrasi Oke. gitu. Dan Makanya itu- dinamain Sakti. Oke, dan itu akan start 2022, Mbak? Atau di sebelumnya udah mulai berjalan Nah, sebetulnya? untuk Sakti ini udah mulai start untuk pembuatan gaji 2022 itu kami sudah menggunakan Sakti. Nah, kebetulan untuk KPPN Sukabumi tepat banget ya Teh ya. Jadi pengerjaan gaji Januari 2022 itu selesai tanggal 10 dan KPPN Sukabumi itu berhasil. Tanggal 10 seluruh satuan kerja lingkup KPPN Sukabumi itu sudah membuat gaji Januari 2022 menggunakan aplikasi Sakti. Udah lewat Sakti berarti ya. Jadi Oke. ntar 2022 mulai Januari udah roll out, udah pakai Sakti full. Oke. Ini emang mulai 2022 atau sebelumnya sudah ada apa namanya Piloting tahapan-tahapan, dulu, pilot ya. dan sebagainya. Itu seperti apa, Mbak? Jadi kalau kita ngobrolin Sakti, ya tadi ya proses digital itu kan nggak bisa ujuk-ujuk tuh, Iya, bisa betul. langsung gitu kan. Jadi digagasnya udah cukup lama dan tadi namanya sistem berarti kan harus uji coba dulu. Udah oke belum, udah layak belum. Nah itu kita bergeser ke 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu prosesnya sudah dilakukan Betul. gitu. Jadi sebelum berlaku secara nasional di 2022 kami Diuji coba diuji dulu. coba Oh, dulu. oke. Sudah mulai dari lama sebetulnya Udah kan. lama gitu. Jadi dari posisi
yang terkecil ya, dalam hal ini berarti Dirjen Perbendaharaan uji coba dulu satker di wilayah di bawah Lingkup. eselon 1 lingkup Dirjen Kementerian Perbendaharaan itu uji coba dulu. Oke nggak nih gitu. Kan kalau kita ngobrolin tadi Sakti dari perencanaan sampai ujungnya di Iya. pelaporan gitu kan, nggak pakai yang kemudian satu-satu aplikasi terpisah, kemudian harus nyatu-nyatuin lagi kalau Iya. kemudian ini bolak-balik entry, nggak kayak gitu gitu kan. Nah dengan Sakti jadi satu. Nah itu prosesnya tadi dari Dirjen Perbendaharaan sudah layak nih, oke lanjut pilotingnya lebih luas lagi secara Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan dengan satker yang cukup besar, udah oke. Oke. Nah saat itu tadi akhirnya gongnya nih Oke, 2022. siap. Jadi ibaratnya kita berharap dengan proses pengelolaan keuangan yang terdigitalisasi ini, ya tadi dana APBN bisa disalurkan dengan lebih baik, terus kemudian dari sisi pengelolaannya pun termonitor ya, Betul. akuntabilitasnya tuh terjaga kayak gitu kan. Karena by system ya. By system kayak gitu. Jadi dan minimalisir kesalahan dari sisi human errornya terminimalisir Oke, kayak gitu. berarti penyempurnaan itu sudah dilakukan dari 5 tahun ke belakang. Iya. Dan ini titik puncak untuk menyebarkan ke lingkup yang lebih besar lagi di Iya. 2022. Oke, Mas, Mbak, ini Keunggulannya banyak Mas Apa kalau aja tuh? Sakti. Iya, Sakti. Jadi Sakti itu dia berbasis web base. Nah, jadi aplikasi Sakti itu kita nggak perlu install gitu. Jadi kita yang penting ada internet ya Teh ya. Iya. Ada Yang penting internet ya. gitu ya. Misalnya ibu-ibu mau kerja dari dapur juga bisa, tinggal akses sakti.kemenq.go.id, masukin user password udah langsung masuk langsung ya. masuk gitu. Oke, Jadi dia web base gitu ya. Nah, jadi mau kerja di mana aja bisa, Bisa. sambil Model masak. pandemi gini kan Iya, lebih iya. banyak WFH-nya tuh. Jadi kita nggak harus standby di kantor ya, tapi tetap sih ya namanya kantor pelayanan kalau Tetap kita ada di kantor tetap di ya. kantor kayak gitu. Dan- Tapi sistem ini mempermudah ya, mempermudah. Dan nah, satu lagi Mas. Oke tuh. Sakti ini untuk keamanan itu sangat kuat. Jadi Sakti ini menggunakan OTP. Oke. Nah, jadi sama lah ya, one time password gitu ya. Jadi begitu PPSPM mengajukan SPM, jadi nanti si PPSPM itu akan mendapatkan kiriman OTP. Kode OTP itu. Kode ya. OTP. Oke. Nah, itu terkirim langsung di SMS Masing-masing gitu ya. masing-masing. Jadi tidak akan menghindari kebocoran dan lain-lain menghindari gitu kebocoran, ya. betul. Oke, jadi Kayak Sakti. kita pakai mobile banking Ya. gitu Oh, Mas, oke, kan oke, setiap oke. kali Jadi transaksi sistemnya pasti itu ada. sudah canggih banget Udah Sakti canggih. ini. gitu. Iya. Jadi Sakti ini selain juga Sakti namanya juga Sakti peruntukannya ya, Iya. untuk mendigitalisasi dan juga menjaga keamanan dari Betul. pengelolaan APBN lewat KPPN ya, termasuk Betul. di KPPN Sukabumi. Oke, Ya, betul. menarik Mbak Siap. Alwa dan Mas Agus, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kita di Ngopi DSU seputar KPPN Sukabumi. Update semuanya, terima kasih banyak. Silakan nanti bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang bagaimana pengelolaan anggaran dalam konteks APBN yang dikelola oleh KPPN Sukabumi. Saya Osa Batiar Kamsa mohon undur diri dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu.